pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. 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 Puji nama Tuhan. Di pagi hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Dan saya percaya waktu Tuhan Yesus naik ke surga, Dia tidak meninggalkan kita sendiri, tapi Dia menyediakan tempat yang terbaik bagi saya dan saudara yang percaya dan yang mengasihi Dia. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur di pagi hari ini. Terima kasih buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu dalam setiap kehidupan kami. Pagi hari ini, bila mana kami bisa memperingati kenaikan-Mu Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan. Engkau naik ke surga, Engkau menyediakan tempat yang terbaik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan biarlah setiap puji-pujian, penyembahan kami yang kami naikkan di pagi hari ini, berbau harum di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, datanglah kerajaan-Mu Bapa di tempat ini seperti di surga. Dan jadilah kehendak-Mu Tuhan. Berkati ibadah kami di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau baik Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Amin. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau baik dalam hidup kami. Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari sama-sama jemaat Tuhan yang ada di rumah, katakan pujian. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur di pagi hari ini sebab Engkau baik dalam setiap hidup kami Tuhan. Sebab Engkau setia dalam hidup kami. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang katakan ku mau selalu bersyukur. Kami selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Sebab Engkau baik dalam hidup kami. yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari kita angkat pujian dari awal. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Katakan ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia,
kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Mari sama-sama kita bertepuk tangan, kita memuji Dia, sebab Dia Allah yang luar biasa. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Haleluya, sebab Engkau baik Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Mari kita memuji Tuhan, sebab Engkau Allah yang layak ditinggikan. Mari sama-sama katakan, ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Naikkan syukur, Sekali katakan, ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukur kepadamu Tuhan. syukurku. Amin. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini sekali katakan, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup
hanya untukmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab Engkaulah penebus kami. Terima kasih Bapa, Engkau naik ke surga untuk menebus setiap dosa dan kesalahan kami. Amin. Sama-sama. Ku tahu Dia penolongku, caranya tebus dosaku. Ku yakin, ku yakin. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku yakin. Ku angkat panji, ku angkat panji. Oh, Dia telah menang atas maut, Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia hiduplah. Sebab Engkau baik Tuhan, Engkau penolong kami. Ku tahu Dia penolongku, caranya tebus dosaku. Ku yakin, ku yakin. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku yakin. Ku angkat panji, ku angkat panji. Oh, Dia telah menang atas maut, Dia penebusku. Dia hidup, Dia penebusku. Dia hidup. Katakan sekali lagi, Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia hiduplah. Mari Bapak Ibu semua, kita angkat pujian dari awal. Sebab Engkaulah penolong kami. Ku tahu Dia penolongku, caranya tebus dosaku. Ku yakin, kami yakin, ku yakin. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku yakin. Katakan ku angkat panji, ku angkat panji. Oh, Dia telah menang atas maut, Dia penebusku. Dia hiduplah, Kau penebusku. Kau hidup. Sekali lagi katakan, Dia penebusku. Dia hidup, Kau penebusku. Dia hidup. Mari sama-sama katakan, Kau bebaskanku. Ku kan bangkit, ku kan menari, menyambut kerajaan-Mu datang. Sama-sama. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia hidup. Katakan sekali lagi, Dia penebusku. Dia hiduplah. Oh, oh, oh. Dia hidup selama-lamanya. Mari sama-sama katakan, Dia penebus. Dia hidup. Dia penebus.
kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Haleluya. Mari kita sama-sama angkat pujian dari awal. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Kami tinggikan Engkau Tuhan, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu Bapa, bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, dan bermasmur, ku bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Amin. Sebab Engkau kebenaranku, padamu kami percaya. Betapa mulianya Engkau Tuhan, kami rindu menyatakan. Sama-sama katakan, kami tinggikan Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau Yesus, sebab Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Mengatasi langit, haleluya.
Mari kita bersyukur kepadanya Tuhan. Sebab Engkau yang layak disembah Tuhan. Sebab Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih buat kebaikan-Mu yang luar biasa atas hidup kami. Bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Haleluya. Sebab Engkau Tuhan. Padamu kami percaya. Betapa mulianya Engkau. Ku rindu menyatakan Tinggikan Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau Yesus. Mengatasi langit. kebesaran-Mu Tuhan, Mengatasi tinggikan Engkau. Kami tinggikan Engkau. Mengatasi langit. kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Mari sama-sama katakan, kami tinggikan Engkau. Kami tinggikan Engkau Yesus. Oh, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Mari Bapak Ibu juru mengatakan pujian ini. Tinggikan Diri-Mu, kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Sebab Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Sebab Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Kebesaran-Mu Tuhan melebihi segalanya Tuhan. mengatasi bumi. Tinggikan Engkau. Kami tinggikan. Kami tinggikan Engkau. Mengatasi Kami tinggikan Engkau. kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Mari Bapak Ibu di rumah, kita sembah Dia, kita tinggikan namanya, kita agungkan Dia. Sebab Engkau yang layak, sebab Kau yang layak Tuhan, Kau layak ditinggikan. Sebab Kau yang layak diagungkan Tuhan, Kau yang layak disembah. Kami bersyukur kepadamu,
kasih Tuhan, tinggikan dirimu. Kami tinggikan Engkau Tuhan, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, mengatasi bumi. kami tinggikan Engkau, kami tinggikan Engkau Tuhan, Mengatasi langit, kebesaran-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Mari sama-sama katakan, kami tinggikan Engkau Tuhan Yesus, kami tinggikan Engkau Yesus Tuhan. Amin. Mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. kami tinggikan Engkau Tuhan, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, keagungan-Mu, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Shalom Bapak Ibu, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, untuk pemeliharaan-Mu, dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur sebab hari ini kami memperingati hari kenaikan-Mu ke surga 2000 tahun yang lalu. Kami berdoa, biarlah lewat peringatan ini iman kami semakin teguh, dan kami semakin memahami apa panggilan dan tujuan hidup kami ketika kami mengikuti Engkau. Kami berdoa supaya Roh Kudus menolong kami, memberikan kami pemahaman, pengertian, pencerahan tentang firman-Mu Tuhan. Kami berdoa, biarlah kami juga membuka hati kami dan meresponi firman Tuhan dengan penuh rasa haus dan lapar akan kebenaran. Terima kasih Tuhan, berkati dan urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi, shalom. Apa kabar Bapak Ibu yang ada di rumah? Saya percaya kita semua berada dalam keadaan yang baik-baik. Puji Tuhan, hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu merupakan satu peristiwa yang penting di mana kita harus memperingatinya. Mengapa penting? Sebab hal ini tidak bisa dipisahkan dari pekerjaan Yesus di bumi. Yaitu merupakan satu paket dari pekerjaannya yang meliputi kelahiran Yesus, kehidupan Yesus, kematian Yesus,
kebangkitan Yesus, dan kenaikannya ke surga. Ini merupakan satu paket. Dan nanti kita akan menantikan kedatangannya yang kedua kali. Jadi, kita harus benar-benar memahami apa makna yang terkandung di dalam peristiwa kenaikan Yesus ke surga ini. Kita harus memahami, kita harus menghayati, kita harus benar-benar merenungkan dan menemukan apa yang Tuhan inginkan dari kenaikannya ke surga. Sebab itu, kenaikan Yesus ke surga itu harus benar-benar diresapi oleh hati dan jiwa kita. Sehingga itu akan mempengaruhi cara hidup kita dan cara perilaku kita di dalam setiap hari-hari kehidupan kita. Saya ajak kita membaca firman Tuhan dari dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan, Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan oleh Tuhan Yesus, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitanya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan dirinya dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Baik, dari pembacaan kita tadi, kita akan belajar tentang makna kenaikan Yesus ke surga. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari, apa saja makna Tuhan Yesus naik ke surga. Yang pertama, kenaikan Yesus ke surga memberikan penegasan bahwa Dia adalah Tuhan. Kenaikan Yesus ke surga menunjukkan atau menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan. Dan hal ini tidak perlu diragukan oleh setiap orang Kristen. Ya. Sebab ada orang yang meragukan ketuhanan Yesus dengan menyatakan bahwa Yesus tidak pernah mengatakan bahwa Dia adalah Tuhan. Tentu saja hal ini adalah hal yang keliru. Karena kenapa? Karena ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang pertama, bukti pertama bahwa Yesus adalah Tuhan adalah dari perkataannya sendiri. Ya, di dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai ayat 22. Di situ secara singkat dikatakan, bukan semua orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Nah, di sini katakan, bukan semua orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Berarti dengan sendiri dikatakan bahwa orang menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Dan di situ dikatakan, dengan sendirinya Yesus menyatakan bahwa memang Dia adalah Tuhan. Orang memanggil Dia Tuhan dan Dia adalah Tuhan. Dan pada hari yang terakhir orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Nah, demikianlah hal dari ayat ini yang perlu kita ketahui bahwa Yesus memang adalah Tuhan karena Dia sendiri menyatakannya. Selain itu di dalam Yohanes 13 ayat 14, ketika murid-murid ketika Yesus mau mencuci kaki murid-muridnya, mereka menyatakan bahwa Yesus adalah guru dan Tuhan, dan Dia tidak menyangkal itu. Dia mengatakan, ya, karena aku adalah Tuhan dan guru. Nah, ini adalah hal yang penting. Ya, yang ini membuktikan bahwa memang Yesus adalah Tuhan. Itu bukti pertama dari perkataan-perkataan yang terdapat dalam Alkitab. Yang kedua, melalui perbuatan-perbuatan
atau mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Perbuatan-perbuatan ajaib ya merupakan bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Tidak ada nabi atau seorang manusia pun yang melakukan mujizat-mujizat yang seperti Yesus lakukan. Hal ini juga ditegaskan oleh Nikodemus ketika dia datang menemui Yesus pada malam hari. Dia mengatakan bahwa Yesus bukan dari dunia, dia pasti diutus oleh Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti yang Yesus lakukan. Contoh, dari manakah kita mengetahui profesi seorang? Tentu saja dari perbuatannya, dari apa yang dikerjakannya, kita bisa tahu bahwa profesinya itu apa. Ya, kita tahu bahwa tidak ada seorang pencuri yang mengaku bahwa dia itu pencuri. Tetapi dari perbuatannya dia, perbuatan mencuri, kita tahu bahwa dia adalah pencuri. Kita juga akan tahu profesi seorang guru dari mana? Dari perbuatannya. Dia pergi ke sekolah, dia mengajar di sana. Dan juga banyak hal yang lain yang ada dalam hidup ini. Ketika kita mengetahui siapa orang itu dari apa yang dilakukannya. Jika ada orang yang meragukan ketuhanan Yesus, maka hal itu bisa dilihat dari perbuatan-perbuatannya, dari mujizat-mujizat yang Yesus lakukan, yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun, yang membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Nah, perbuatan-perbuatan apakah itu? Ya, perbuatan-perbuatan yang Yesus lakukan menyatakan bahwa dia memiliki kuasa atas banyak hal. Yang pertama, Yesus memiliki kuasa atas roh-roh jahat. Banyak orang yang kerasukan roh jahat yang mengalami pelepasan ketika Yesus menghardik roh-roh jahat itu keluar. Dan yang paling luar biasa, ada seorang kerasukan setan di Gerasa yang datang kepada Yesus dan memohon agar roh-roh jahat yang ada dalam diri Yesus memohon kepada Yesus agar mereka tidak dihukum oleh Yesus sebab belum saatnya. Dan Bapak Ibu tahu ada berapa roh jahat? Ada 2.000 roh jahat. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus memiliki kuasa dan otoritas atas roh-roh jahat. Nah, siapakah yang bisa memiliki kuasa atas roh-roh jahat? Kalau dia bukan Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, Yesus memiliki kuasa atas sakit penyakit. Saudara, orang buta disembuhkan, melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan. Dan ada banyak orang sakit lainnya yang disembuhkan oleh Yesus. Ini menyatakan bahwa dia adalah Tuhan. Saudara pernah melihat ada orang yang mendoakan orang buta sembuh? Mungkin ada, tapi tidak sebanyak yang Yesus lakukan. Tidak seperti yang Yesus lakukan. Orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh yang berjalan. Dan ada hal yang luar biasa yang Yesus lakukan, ya, di mana menyatakan bahwa dia adalah Tuhan, sebab dia memiliki kuasa dan otoritas atas kematian. Yesus membangkitkan orang mati. Ini yang luar biasa. Bahkan pada peristiwa Yesus membangkitkan Lazarus, Lazarus sudah mati 4 hari dan telah dikuburkan. Yesus datang dan menyerukan, "Hai Lazarus, bangkitlah." Bangkit. Itu luar biasa. Siapakah yang bisa melakukan hal seperti itu? Kecuali dia Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu melakukan hal itu. Ya, jadi dari perbuatannya Tuhan Yesus kita tahu bahwa dia adalah Tuhan. Sebab tidak mungkin manusia bisa membangkitkan orang mati. Hal yang berikutnya, Yesus memiliki kuasa atas alam semesta. Bayangkan, siapa yang bisa menundukkan badai? Tidak ada orang. Yesus mengatakan, "Hai badai, berhenti teduh, tenanglah, tenanglah." Ini merupakan hal yang luar biasa. Siapakah yang bisa melakukan hal ini? Kecuali dia adalah pencipta. Yang bisa melakukan itu adalah Tuhan sendiri, yang berkuasa atas alam semesta. Dan yang luar biasa yang Yesus pernah lakukan, dia berjalan di atas air. Ini menunjukkan bahwa memang perbuatan-perbuatan yang Yesus lakukan menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan. Ini tidak bisa menyangkal ketuhanan Yesus. Jadi adalah bodoh kalau orang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Makanya kita sebagai orang percaya, orang Kristen, kita harus yakin, harus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Sebab banyak bukti. Selain itu, selain bukti dari perbuatan-perbuatan Yesus, bukti bahwa Yesus adalah Tuhan adalah bukti kebangkitannya. Ya, ini sangat jelas. Tidak ada manusia yang bangkit dari antara orang mati kemudian hidup selama-lamanya. Hanya Yesus yang bangkit dari kematian dan hidup selama-lamanya. Ada orang mungkin yang bangkit dari kematian, tetapi setelah beberapa waktu dia mati lagi dan tidak bangkit lagi. Hanya Tuhan Yesus yang bangkit dan tidak mati lagi.
Yang berikutnya, Yesus Tuhan itu dibuktikan lewat kenaikannya ke surga. Ini luar biasa. Mengapa ia naik ke surga? Sebab Yesus berasal dari surga. Dia pemilik surga. Dia kembali ke tempat asalnya, yaitu dari surga. Dan orang yang tinggal di surga, pemilik surga, itu adalah Tuhan. Jadi kita tidak perlu meragukan ketuhanan Yesus. Sebab dari hal-hal tadi telah menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, Yesus pergi ke surga, ke rumah Bapaknya untuk menyediakan tempat bagi orang-orang percaya dan akan kembali menyebut orang-orang percaya tersebut. Nah, dengan demikian, dari bukti-bukti tadi itu menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan, termasuk kenaikan Dia ke surga. Sehingga Bapak Ibu semua, kita perlu menghayati, setiap kita perlu mengukir di hati kita, di roh kita dan jiwa kita, bahwa kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus bukanlah kepercayaan yang murahan, bukanlah isapan jempol ataupun sesuatu yang abal-abal. Tetapi kepercayaan kita kepada Yesus adalah satu kepercayaan yang mahal, yang tidak ternilai harganya. Sebab itu, kepercayaan kita kepada Yesus bukanlah satu kesalahan, apalagi kebodohan. Sebab kepercayaan kita kepada Yesus itu merupakan suatu tindakan yang benar. Anda tidak salah kalau Anda percaya Yesus. Itu luar biasa. Kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus adalah kepercayaan yang didasari oleh fakta, bukan angan-angan apalagi fantasi. Itu adalah sebuah fakta yang terjadi di muka bumi. Dan saudara, karena Yesus telah naik ke surga, kita harus menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita tidak boleh menukarkan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus dengan apapun. Kita tidak boleh menukarkan kepercayaan kita, iman kita dengan uang atau dengan jabatan atau dengan hal-hal yang lain. Jangan menjual iman Anda, jangan menukar iman Anda hanya karena status Anda. Ya, Anda dari seorang yang single untuk memperoleh status, Anda mau memiliki status, memiliki pasangan hidup. Jangan demikian, jangan menjual Yesus atau menukar kepercayaan Anda demi cinta atau demi harta atau demi status dan demi kedudukan. Ini salah. Ya, kita pun tidak boleh menyangkal iman kita demi hal-hal tadi. Kita tidak boleh juga mengurangi kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus hanya karena kita mengalami beratnya masalah-masalah dalam kehidupan. Entah itu masalah keluarga, entah itu masalah pekerjaan, usaha, bisnis, masalah sakit penyakit, masalah jodoh, dan segala masalah lainnya tidak boleh mengurangi iman kita kepada Tuhan. Kita tidak boleh mengurangi iman kita juga karena kesulitan-kesulitan hidup yang kita alami. Ya, memang hidup ini penuh kesulitan, hidup ini penuh tantangan. Tetapi hal tersebut tidak boleh membuat iman kita kendor, tidak boleh membuat iman kita lemah. Selain itu saudara, kita pun mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan dalam hidup. Ya, kita juga mengalami kekecewaan-kekecewaan dalam hidup ini. Entah dikecewakan oleh pasangan, ya, istri atau suami, atau dikecewakan oleh orang tua, dikecewakan oleh saudara, dikecewakan oleh keluarga, dikecewakan oleh pacar, dikecewakan oleh teman ataupun sahabat, atau kecewa dengan tetangga, kecewa dengan bos, kecewa dengan bawahan, kecewa dengan saudara seiman, kecewa dengan pelayan di gereja, kecewa dengan pemimpin rohani yang ada di gereja, entah itu pendeta, entah itu gembala, entah itu majelis, entah itu diaken. Semua kekecewaan itu tidak boleh mengurangi kepercayaan kita, iman kita kepada Tuhan. Tidak boleh membuat iman kita menjadi kendor, tidak boleh membuat iman kita menjadi lemah, dan kita tidak boleh mundur karena kekecewaan itu yang kita alami. Tidak boleh, kita harus tetap teguh di dalam Tuhan. Sebab kepercayaan kita ini bukan kepercayaan murahan, bukan kepercayaan yang abal-abal, bukan isapan jempol, tetapi itu adalah sesuatu yang luar biasa yang tidak pernah ada pada siapapun atau apapun. Selain itu, kepahitan-kepahitan hidup ini juga tidak boleh membuat kita mundur dari iman kita. Mungkin Anda dihianati oleh pasangan Anda difitnah oleh orang lain, rekan bisnis Anda ditipu oleh sahabat Anda, ataupun Anda mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami, dan juga anak-anak yang disakiti oleh orang tua.
dibesarkan dalam kekerasan, dan itu menimbulkan kepahitan sakit hati di dalam hidupnya. Selain itu ada orang juga yang kepahitan karena sering digosip, sering dibully. Ini juga merupakan hal-hal yang tidak boleh kita izinkan dalam hidup kita, yang membuat iman kita kendor. Sekali lagi, bagi orang percaya, semua hal tadi harus dipandang sebagai proses hidup yang menguatkan iman kita, yang membuat iman kita semakin bertumbuh. Bapak Ibu, betapa luar biasanya Tuhan kita. Kenaikan Yesus ke surga sekali lagi menekankan bahwa Dia adalah Tuhan. Jadi, coba Bapak Ibu berpikir, adakah orang yang terangkat ke surga, naik ke atas gitu ya, sampai tidak kelihatan? Tidak ada. Kalau ada, itu di film-film ya. Atau mungkin sekarang ada orang yang buat mesin ya, mesin yang bisa mengangkat diri mereka, tapi tidak bisa sampai menembus atmosfer, tidak bisa. Luar biasa. Berarti di sini membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan, Bapak Ibu, jangan lemah iman kita, jangan kita menjadi orang yang mundur dari Tuhan karena masalah-masalah yang kita hadapi. Iman kita tidak boleh kendor hanya karena kekecewaan, hanya karena kesulitan-kesulitan hidup yang kita alami. Amin? Oke, itu hal yang pertama. Kenaikan Yesus ke surga menegaskan bahwa Dia adalah Tuhan. Hal yang kedua, ya, bahwa kenaikan Yesus ke surga itu memberi penegasan tentang kerajaan Allah. Nah, ini Bapak Ibu perlu perhatikan, hal ini penting. Ya, setelah kebangkitan Yesus dari antara orang mati, selama 40 hari, Yesus berulang kali menampakkan diri kepada murid-muridnya dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Yang ngomong ulang-ulang tentang kerajaan Allah, ngomong terus tentang kerajaan Allah, ngomong terus tentang kerajaan Allah, ngomong terus tentang kerajaan Allah. Berulang kali. Di sini Tuhan Yesus memberikan penekanan atau memberikan penegasan tentang kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah itu penting. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa Yesus berbicara berulang-ulang tentang kerajaan Allah kepada murid-muridnya? Begini Bapak Ibu, jawaban yang jelas adalah sebab murid-murid tidak memahami secara penuh tentang kerajaan Allah. Yesus perlu mengulang-ulang mengajar mereka tentang kerajaan Allah. Sebab murid-muridnya tidak paham, ya. Kalau Bapak Ibu punya seorang anak yang diajarkan hal yang berulang-ulang, berarti itu adalah hal yang penting. Harus diajarkan berulang sampai dia mengerti, sampai dia tahu. Demikian pun dengan Yesus. Yesus mengajarkan berulang-ulang tentang kerajaan Allah kepada murid-muridnya. Karena mereka tidak paham apa itu kerajaan Allah. Bagaimana itu kerajaan Allah? Sebab hal ini terlihat, ya. Bagaimana kita bisa tahu bahwa mereka tidak paham tentang kerajaan Allah itu? Ya, itu terlihat dari pertanyaan mereka ajukan kepada Yesus. Mereka bertanya kepada Yesus, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah, ini adalah masalah ya yang dipertanyakan oleh murid-murid. Dan saudara, dari pertanyaan mereka bisa tergambar apa yang menjadi fokus mereka, apa yang menjadi harapan mereka, apa yang menjadi angan-angan mereka, cita-cita mereka dalam kehidupan. Nah, artinya, saudara, dari pertanyaan tadi, mereka menginginkan apakah Yesus akan mendirikan kerajaan Israel pada saat itu. Ya, artinya mereka menginginkan Israel kembali berdiri sebagai satu negara, satu kerajaan secara politik. Mereka menginginkan Israel sebagai satu negara yang merdeka dan berdaulat pada saat itu juga. Tetapi apa jawab Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tidak berkata tidak, tapi Tuhan Yesus berkata, hal itu bukan urusanmu, hal itu urusan Bapa di surga. Ada waktu yang telah ditentukan oleh Bapa. Ketika sudah saatnya, maka Israel akan menjadi sebuah negara yang berdaulat. Dari pertanyaan murid-murid tersebut menunjukkan bahwa mereka memang tidak memahami apa yang diajarkan Yesus tentang kerajaan Allah. Sebab yang mereka inginkan bukan kerajaan Allah, yang ada dalam pemahaman mereka adalah kerajaan Israel secara jasmani.
Nah, Yesus berbicara tentang kerajaan Allah, tetapi fokus pikiran mereka adalah tentang Israel secara jasmani. Dan ini adalah dua hal yang sangat berbeda. Yesus maksudkan kerajaan Allah, mereka berpikir tentang kerajaan Israel. Kenapa? Kenapa demikian? Sebab mereka terpengaruh oleh pikiran-pikiran yang telah tertanam dalam kehidupan mereka. Sebab itu Yesus perlu mengajarkan berulang-ulang karena mereka tidak paham tentang kerajaan Allah itu. Dan Bapak Ibu, untuk memahami Alkitab itu dengan benar, kita perlu melihat, memperhatikan latar belakang daripada situasi yang ada di saat itu. Ya, untuk memahami apa yang diajarkan Tuhan Yesus, maka kita perlu memahami sekali lagi situasi hidup yang ada di Palestina sana 2000 tahun yang lalu. Ya, kita harus memperhatikan juga dengan sungguh-sungguh pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dan kita perlu tahu bahwa kehidupan orang-orang Yahudi pada saat itu, mereka berada dalam keadaan letih dan lesu. Dan murid-murid Yesus pun berada dalam keadaan demikian. Mereka berada dalam letih dan lesu, sama seperti orang Israel pada umumnya. Sekarang pertanyaannya, apakah ini menyebabkan mereka letih dan lesu? Jawabannya adalah penderitaan di bawah penjajahan yang membuat mereka letih dan lesu. Kita tahu bahwa kerajaan Israel, ya, Israel bagian utara hancur, ya, oleh Asyur pada tahun 722 sebelum Masehi. Dan kerajaan Yehuda dihancurkan oleh Babel pada tahun 586 sebelum Masehi. Nah, mulai saat kehancuran bangsa ini, ya, bangsa ini berulang kali mengalami penjajahan demi penjajahan. Dimulai dari Babel. Setelah terlepas dari penjajahan Babel, mereka masuk ke dalam penjajahan Media Persia. Setelah terlepas dari penjajahan Media Persia, mereka masuk ke dalam penjajahan Yunani. Ya, setelah mereka lepas dari Yunani, mereka sekarang ini, ya, pada saat Yesus hidup, mereka masuk di bawah penjajahan Romawi. Jika dihitung dari hancurnya Israel sampai kepada zaman Yesus, maka lebih dari 600 tahun Israel hidup di bawah penjajahan. Ini adalah satu waktu yang panjang, 600 tahun. Bangsa Indonesia dijajah selama 350 tahun. Itu saja sudah membuat kita menderita. Apalagi Israel dalam penjajahan, ya, sampai pada zaman Tuhan Yesus itu lebih dari 600 tahun. Tentu saja penjajahan itu membawa satu beban yang berat. Kehidupan mereka penuh dengan penderitaan dan kehidupan mereka terhuyung-huyung akibat beratnya penjajahan. Mereka tidak memiliki kemandirian sebagai sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat. Padahal ini Bapak Ibu perhatikan, mereka adalah umat pilihan Allah. Sekali lagi, mereka adalah umat pilihan Allah yang seharusnya mengalami kejayaan sebagai sebuah bangsa. Karena kenapa? Karena mereka memiliki Allah yang dahsyat. Dan memang jika kita memperhatikan sejarah bangsa Israel, maka ya kita akan melihat bagaimana orang Israel menyaksikan perbuatan-perbuatan Allah yang perkasa dan luar biasa. Dan tidak ada Allah manapun yang bisa disamakan dengan Allah Israel. Tidak ada. Ini begitu dahsyat. Mereka adalah umat pilihan Allah yang seharusnya mengalami kejayaan sebagai sebuah bangsa. Ya, karena mereka memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang perkasa, di mana mereka telah menyaksikan perbuatan-perbuatan yang hebat. Tetapi faktanya yang mereka alami, mereka berada di bawah penjajahan oleh bangsa-bangsa yang kuat. Dan terakhir itu adalah Roma. Ya, kekuasaan Romawi itu sangat kuat. Bukan hanya meliputi daerah yang ada di Palestina, tetapi seluruh Eropa dan Asia kecil. Bahkan hampir sampai ke India. Betapa kuatnya penjajahan, kekuasaan yang dimiliki oleh Roma saat itu. Hal inilah yang membuat mereka letih lesu.
Mereka merasa mereka adalah bangsa yang direndahkan, bangsa yang ditaklukkan. Padahal mereka rindu suatu negeri yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham, yang berlimpah susu madu, negeri yang makmur dan subur, tetapi mereka tidak mengalaminya. Mereka menginginkan kehidupan seperti bangsa-bangsa di sekeliling mereka yang bebas dari penjajahan, bangsa-bangsa yang menang dalam perang. Mereka menginginkan berdirinya kerajaan Israel secara politik yang merdeka dan berdaulat. Bapak Ibu, inilah menjadi semangat gairah yang ada di dalam kehidupan orang Israel pada umumnya. Mereka punya harapan bahwa satu hari mereka akan merdeka. Makanya mereka menantikan Mesias yang akan datang membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Inilah yang ada di dalam pikiran orang-orang Yahudi, termasuk murid-murid Yesus. Makanya Yesus perlu mengubah cara berpikir mereka yang berpikir tentang kemerdekaan Israel secara jasmani kepada kerajaan Allah. Kerajaan Allah tentu saja bukan berbicara tentang hal-hal jasmani, tetapi berbicara tentang hal-hal rohani. Dan Bapak Ibu, kita perlu mengerti, pada saat Yesus hidup dan dia mengajarkan Injil, saudara, apa yang diajarkan Yesus itu bertentangan dengan gairah atau semangat yang ada pada orang-orang Israel saat itu. Bertolak belakang dengan hasrat dan keinginan mereka sebagai sebuah bangsa. Dan juga bertentangan dengan hasrat daripada murid-muridnya. Bahkan boleh dikatakan, saudara, apa yang diajarkan oleh Yesus mungkin tidak sampai 50% dipahami oleh orang-orangnya. Oleh orang-orang yang mendengarkan dia saat itu. Hal ini terbukti dari mana? Murid-murid yang sangat dekat dengan dia saja tidak memahami secara penuh apa yang diajarkan oleh Yesus. Ya, mereka bertanya kepada Yesus, kapan Israel ini dipulihkan? Kapan kerajaan Israel ini berdiri? Dari pertanyaan ini, saudara, menunjukkan bahwa mereka tidak paham tentang ajaran Yesus. Padahal mereka sangat dekat dengan Yesus. Selama 3,5 tahun Yesus mengajar mereka tentang kerajaan Allah. Tapi mereka tidak paham tentang kerajaan Allah. Karena kenapa? Orientasi berpikir mereka sama seperti orang Yahudi pada umumnya. Mereka menginginkan kerajaan Israel duniawi. Padahal kerajaan yang diajarkan oleh Yesus, kerajaan Allah, itu bukanlah bersifat duniawi, tetapi bersifat rohani. Ya, Tuhan Yesus mengatakan kepada Pilatus bahwa kerajaannya bukan dari dunia ini. Ya, jelas bahwa kerajaan Yesus, kerajaan Allah itu berasal dari sorga. Dan itu berbicara tentang hal-hal rohani. Sekali lagi, hal ini sangat bertentangan dengan hasrat gairah yang dimiliki oleh murid-murid Yesus dan juga orang Yahudi yang hidup saat itu, di mana mereka menginginkan kerajaan Israel duniawi yang makmur. Salah satu bukti bahwa mereka tidak paham tentang ajaran Yesus, yaitu bahwa mereka berpikir bahwa Yesus adalah Mesias duniawi yang akan membebaskan mereka dan mendirikan kerajaan Israel duniawi. Ini adalah hal yang keliru, ya. Hal ini terlihat lagi di antara murid-murid ketika mereka berdebat. Mereka berdebat tentang apa? Tentang siapa yang menjadi terbesar di antara mereka. Bahkan bahkan Yakobus dan Yohanes, ya, meminta kepada Yesus agar mereka bisa duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus ketika Yesus jadi raja. Bapak Ibu, yang mereka pikirkan saat itu bukanlah Yesus menjadi raja dalam kerajaan surga nanti, tetapi mereka berpikir bahwa Yesus menjadi raja nanti di Yerusalem, ya, ditabiskan di sana dan dia menjadi raja bagi Israel dan akan membebaskan Israel dari penjajahan Romawi. Makanya kalau kita perhatikan dengan baik-baik, sebenarnya motivasi dari murid-murid mengikut Yesus itu karena mereka mengingin perubahan nasib hidup mereka. Sebab kalau benar-benar Yesus menjadi raja secara jasmani di kerajaan Israel, maka maka mereka akan menempatkan posisi-posisi yang strategis di dalam kerajaan yang Yesus akan perintah nanti. Ini adalah hal yang mereka inginkan. Mereka menginginkan suatu kehidupan yang lebih baik secara jasmani.
Sebab mereka merindukan berdirinya kerajaan Israel jasmani dan Yesus sebagai rajanya. Saudara, satu hari Petrus pernah menegur Yesus ketika Yesus menyatakan bahwa Mesias anak Allah harus menderita dan akan mati dan dibangkitkan. Saudara, Petrus menarik Yesus dan menegur Yesus dengan membawa nama Allah. Kiranya Allah menjauhkan itu daripada. Saudara, saat itu langsung Yesus menegur dia dengan keras dan mengatakan, enyahlah engkau iblis, sebab engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tapi apa yang dipikirkan manusia. Kenapa demikian? Sebab yang ada dalam pikiran Petrus, orientasi atau cara berpikir Petrus adalah tentang hal-hal yang jasmani. Dia menginginkan kemerdekaan Israel secara jasmani. Karena itu Bapak Ibu, sekali lagi ada banyak hal di dalam peristiwa-peristiwa kalau kita baca dalam Alkitab menunjukkan bahwa murid-murid tidak paham ya tentang kerajaan Allah. Petrus memiliki pemahaman yang salah tentang Mesias. Dia ya berpikir bahwa Mesias itu adalah orang yang kuat, orang yang punya kuasa, yang memiliki pengaruh secara politik sehingga membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Bukan Mesias yang mati di salib. Itu tidak ada dalam pemikiran orang Yahudi, termasuk Petrus. Bahkan saudara, kalau Bapak Ibu baca Alkitab, Yohanes Pembaptis pun pernah meragukan Yesus sebagai Mesias. Pada saat Yohanes Pembaptis berada di dalam penjara, ia menyuruh murid-muridnya pergi bertanya kepada Yesus. Pertanyaannya apa? Pertanyaan gini, apakah engkau ini sudah Mesias? Ataukah kami harus menantikan Mesias yang lain? Bapak Ibu, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang menunjukkan bahwa Yohanes Pembaptis pun meragukan kemesiasan Yesus. Ya, dan apa jawaban Yesus kepada utusan, ya, kepada murid-murid Yohanes ini? Yesus katakan, lihat apa yang aku kerjakan. Orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan, orang mati bangkit, dan orang miskin mendengar kabar baik. Saudara, dari hal ini menunjukkan bahwa Yohanes pun berpikir bahwa Yesus adalah Mesias yang membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Dia mempunyai pikiran yang sama dengan orang Israel pada umumnya. Sebab mereka berada dalam tekanan. Apalagi saat itu Yohanes berada dalam penjara. Ya. Dan saudara, jawaban Yesus sekali lagi tidak menunjukkan apa yang diharapkan oleh Yohanes. Yesus menunjukkan, lihat apa yang aku kerjakan. Yaitu apa? Orang buta melihat, tuli mendengar, lumpuh berjalan, orang mati bangkit, orang miskin mendengar kabar baik. Ini adalah bukan berbicara tentang hal-hal jasmani, hal-hal politik, tetapi hal-hal rohani. Itu sangat berbeda. Yohanes Pembaptis tahu bahwa Yesus adalah Mesias, tetapi dia tidak memahami cara kerja Mesias dan maksud kemesiasan Yesus. Ini sangat tidak dipahami oleh Yohanes Pembaptis. Sebab dia pun ya memiliki pemahaman seperti orang Yahudi pada umumnya, menginginkan Mesias secara politik yang membebaskan Israel dari penjajahan Romawi. Saudara, kalau mau jujur, Yohanes pun mengharapkan berdirinya kerajaan Israel secara jasmani. Jelas sekali bahwa kalau kita mengetahui situasi dan cara berpikir orang Israel pada umumnya, orang Yahudi pada umumnya, termasuk murid-murid Yesus, jelas menunjukkan bahwa mereka menginginkan kerajaan Israel secara jasmani. Mereka tidak menangkap bahwa Yesus telah mengajar berulang-ulang tentang kerajaan Allah, dan kerajaan Allah itu bukanlah ya kerajaan secara jasmani, tetapi rohani, hal-hal rohani yang diberitakan oleh Yesus, yang diajarkan oleh Yesus. Ya, ini begitu bertolak belakang dengan apa yang ada ya pada keinginan orang Israel, hasrat, semangat orang-orang Yahudi pada saat itu. Dan saudara, sekali lagi ajaran Tuhan Yesus itu berbicara tentang hal-hal rohani. Kerajaan Allah itu berbicara tentang hal rohani, bukan jasmani. Alkitab mengatakan bahwa kerajaan Allah bukan soal makan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi sekali lagi, Yesus mengajarkan berulang-ulang kali tentang kerajaan surga kepada murid-muridnya karena mereka tidak paham
apa itu kerajaan Allah, sekalipun telah diajarkan berulang-ulang. Dan mengapa hal ini sangat penting diajarkan oleh Yesus? Sebab saudara, saat itu akan terjadi peralihan antara kerajaan secara duniawi Israel dalam pemahaman orang Yahudi kepada kerajaan Allah. Transisi ini, peralihan ini yang harus benar-benar diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Sebab setelah dia naik ke surga, selanjutnya kerajaan Allah ini harus diteruskan, harus diberitakan kepada seluruh orang sampai ke ujung bumi. Nah, jadi apa itu kerajaan Allah? Kalau kita belajar itu apa itu kerajaan Allah, maka kerajaan Allah itu ada berbicara tentang pemerintahan Allah atas hidup orang percaya. Jadi Bapak Ibu, kita yang percaya kepada Yesus, itu berarti kita ada dalam kerajaan Allah, kita ada dalam pemerintahan Allah. Artinya hidup kita mau diatur dan diperintah oleh Tuhan. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita lakukan, itu harus sesuai dengan pemerintahan, harus sesuai dengan pengaturan daripada Allah. Sehingga, sekali lagi apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan, dan apa yang kita lakukan, harus sesuai dengan kehendak Allah. Ketika seseorang hidup dalam kerajaan Allah, maka ia akan mengalami perubahan-perubahan. Dan perubahan-perubahan yang sangat penting adalah perubahan tujuan dan fokus hidup. Tujuan dan fokus hidup, filosofi hidup mereka harus berubah. Makanya ketika murid-murid, ketika dipenuhi Roh Kudus, mereka memahami ya tentang kerajaan Allah, mereka dituntun oleh Roh Kudus untuk memahami pengajaran-pengajaran yang diajarkan oleh Yesus. Maka pikiran mereka berubah. Mereka memahami, oh ternyata kerajaan Allah yang dimaksudkan oleh Yesus adalah kerajaan yang dimaksud adalah kerajaan Allah, di mana Allah memerintah dalam hidup orang percaya. Di mana mereka harus hidup di bawah pengaturan Allah, kontrol Allah. Dan saudara, sejak mereka dipenuhi Roh Kudus, hidup mereka berubah. Mereka tidak pernah lagi berpikir tentang kerajaan Israel jasmani. Sejak saat itu, hidup mereka adalah mereka pertaruhkan demi kerajaan Allah. Sehingga saudara, kehidupan seperti apakah kehidupan seperti apakah yang diinginkan dalam kerajaan Allah? Yaitu kehidupan seperti yang pernah Yesus tunjukkan kepada murid-muridnya. Jadi selama Yesus hidup di dunia, dia menunjukkan kepada murid-muridnya bagaimana cara hidup seorang yang berada di bawah pemerintahan Allah. Bagaimana cara hidup seseorang yang bekerja di bawah pemerintahan Allah. Yesus menunjukkan bahwa tujuan hidupnya, fokus hidupnya, filosofi hidupnya, semangat hidupnya, gairah hidupnya, karakternya, itu adalah semuanya adalah untuk kerajaan Allah. Apa yang menggerakkan Yesus dalam hidupnya, itu Allah. Makanya Yesus berkata demikian, anak tidak pernah melakukan segala sesuatu dari diri sendiri. Bayangkan, Yesus berkata, anak tidak pernah melakukan segala sesuatu dari dirinya. Ia harus mendengar Bapa, dan ia harus melihat Bapa, apa yang dikerjakan Bapa, dan dia melakukannya. Inilah yang dimaksudkan dengan hidup dalam kerajaan Allah. Hidup benar-benar diperintah oleh Allah. Sekali lagi ketika kita melihat kehidupan Yesus, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan hidup Yesus, fokus hidup Yesus, semangat, gairah, dan karakter hidup Yesus adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya berapapun harganya. Sekalipun Yesus harus menderita demi menggenapi kehendak Allah dan demi melaksanakan pekerjaannya, dia laksanakan. Dia taat melakukannya. Nah, hal inilah yang perlu ditiru oleh murid-murid. Inilah kehidupan yang berkenan kepada Allah. Inilah kehidupan kerajaan Allah yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Yang dimana mereka harus pun menghidupi kehidupan tersebut seperti yang dia tunjukkan kepada mereka. Dan jika kita memperhatikan, jika kita mau memahami hidup dalam kerajaan Allah itu seperti apa, maka kita tidak boleh mengambil konsep-konsep kerajaan yang ada di dunia saat ini.
Saya memperhatikan bahwa ada orang-orang mengajarkan tentang kerajaan Allah. Allah tentang konsep kerajaan-kerajaan dunia yang ada saat ini. Tentu saja tidak demikian. Gimana cara kita mengetahui cara hidup dalam kerajaan Allah? Tentu saja kita harus memperhatikan kehidupan orang-orang pada saat itu. Saat Yesus mengajar tentang kerajaan Allah. Kita harus melihat bagaimana mereka menunjukkan kehidupan kerajaan tersebut. Dan tentu saja orang yang paling dekat yang bisa dilihat saat itu tentang bagaimana kehidupan kerajaan Allah adalah pertama Yesus sendiri. Sebab selama hidupnya dia menunjukkan, dia mendemonstrasikan kepada murid-muridnya, inilah kehidupan kerajaan Allah, inilah cara hidup orang dalam kerajaan Allah, inilah cara hidup yang berkenan, cara hidup yang menyenangkan Bapa. Yesus tunjukkan. Jadi pertama, murid-murid memperhatikan cara hidup Yesus. Yang kedua, bagaimana kita melihat gaya hidup kerajaan? Perhatikan murid-murid Yesus, rasul-rasul. Sebab setelah itu mereka meneruskan pemberitaan tentang kerajaan Allah ini ke seluruh dunia yang ada di sekitar mereka saat itu. Dan kalau kita lihat murid-murid, rasul-rasul dan jemaat mula-mula yang mempraktekkan kehidupan dalam kerajaan Allah, Bapak Ibu, mereka mempertaruhkan seluruh hidupnya. Cita-cita mereka, angan-angan mereka, mereka lupakan. Mereka hanya berfokus satu, bagaimana hidup dalam kerajaan Allah, bagaimana memperluas kerajaan Allah, bagaimana memberitakan Injil ke seluruh dunia, dan bagaimana mendemonstrasikan gaya hidup kerajaan Allah. Ini yang mereka fokus. Ketika murid-murid memahami secara penuh kerajaan Allah, setelah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, sekali lagi mereka tidak pernah memikirkan kerajaan Israel jasmani. Mereka tidak pernah menyinggung sedikit pun, sebab mereka telah melihat bahwa kerajaan Allah itu adalah kerajaan yang dinyatakan secara rohani. Hidup mereka berubah setelah mereka memahami tentang kerajaan Allah. Ini luar biasa. Jadi hal inilah yang harus dipahami oleh orang Kristen saat ini. Ketika kita memahami bahwa kita ini hidup dalam kerajaan Allah. Dan kita fokus hidup kita, tujuan hidup kita semata-mata adalah kerajaan Allah. Tidak ada yang lain. Sekali lagi, orang yang hidup dalam kerajaan Allah adalah orang yang memberi diri untuk diperintah dan diatur oleh Tuhan. Dan ini bukan hal yang mudah. Sebab itu kalau kita mau hidup dalam kerajaan Allah, kita mesti meniru bagaimana cara hidup Yesus. Kita harus mengikut bagaimana cara hidup Yesus selama dia ada di muka bumi ini. Makanya Yesus katakan, jika kau mau mengikut aku, kamu harus sangkal diri, pikul salib. Ini adalah harga yang harus dibayar oleh orang-orang yang mau hidup di dalam kerajaan Allah. Dan ini tentu saja tidak mudah. Karena itu Bapak Ibu, kita harus bertumbuh terus di dalam pemahaman akan kebenaran. Bapak Ibu mesti mengerti kebenaran. Mesti paham, harus kebenaran yang digali dengan cara yang benar. Harus dibuktikan dengan cara-cara yang benar. Sehingga kita menemukan kebenaran-kebenaran yang murni. Bukan kita memasukkan ide-ide yang ada di sekitar kita ini yang berkembang saat ini, dimasukkan ke dalam Alkitab, lalu kita mengambil ayat-ayat yang cocok untuk mendukung ide-ide tersebut. Tentu saja tidak demikian. Sekali lagi, ketika Yesus memberitakan Injil, hal itu sangat bertentangan dengan apa? Dengan semangat zaman, dengan gairah yang ada pada zaman Yesus itu. Bertentangan. Dan Injil itu tidak boleh dikompromikan dengan hal apapun. Jangan sampai kita mau menyesuaikan diri dengan semangat zaman ini, kita mendiskon Injil, kita menurunkan kemurnian Injil tersebut. Kita menurunkan ke kualitas daripada iman tersebut, daripada Injil tersebut. Nah, boleh. Kita harus tetap berpegang pada Injil. Kalau Injil mengajarkan, Yesus mengajarkan bahwa ikut aku harus pikul salib sangkal diri, ya lakukan, tidak boleh didiskon. Yesus mengajarkan kalau orang mengikut dia harus meninggalkan segala-galanya. Hal itu mesti dilakukan. Sebab tidak mungkin kita bisa mengikut Yesus tanpa menyangkal diri. Kita tidak mungkin bisa mengikut Yesus tanpa memikul salib. Itu bohong. Makanya sekarang ini orang berpikir bahwa ikut Yesus itu enak-enak. Itu tidak mungkin. Kalau kita berpikir bahwa kita mengikut Yesus itu hanya sekedar untuk enak-enak, itu salah besar. Sebab Yesus sendiri menunjukkan bahwa ikut dia mesti pikul salib. Dan kehidupan kerajaan Allah ini dibuktikan oleh murid-muridnya. Ini begitu luar biasa. Ya, begitu luar biasa. Mereka membuktikan bagaimana mereka hidup dalam kerajaan Allah. Dan
Bapak Ibu, sebab itu yang pertama tadi kita harus bertumbuh dalam kebenaran, kita harus belajar kebenaran yang murni, kita harus memahami kebenaran ini secara benar. Kalau tidak, Bapak Ibu, ada banyak hal-hal yang disampaikan yang sebenarnya tidak sesuai dengan kebenaran. Selain itu, kita harus belajar kebenaran, kita harus juga punya hubungan pribadi dengan Tuhan di dalam doa. Kita harus punya hubungan yang eksklusif dengan Tuhan. Kita bukan hanya tahu tentang Tuhan, kita bukan hanya memiliki teori-teori tentang Tuhan, tetapi kita memiliki pengalaman dengan Tuhan. Ketika kita berdoa, kita harus memiliki pengalaman dengan Tuhan. Kita harus mengalami jamaahnya, kita mengalami hadiratnya, sehingga kita akan memahami apa yang ada di pikiran Allah, di perasaan Allah, dan apa yang dikehendaki Allah. Inilah yang penting. Makanya orang-orang yang hidup dalam kerajaan Allah, kebahagiaan yang dimilikinya adalah kebahagiaan yang bukan tergantung pada hal-hal jasmani. Kebahagiaan dia miliki itu bukan ditentukan oleh barang-barang yang dia miliki, seperti kendaraan, seberapa uang yang dia punya di bank, atau seberapa tinggi jabatan yang dimiliki. Kebahagiaannya hanya satu, Tuhan, dan bagaimana hidup berkenan dan menyenangkan Tuhan. Itu adalah fokus hidup orang yang dalam kerajaan Allah. Di luar itu keliru. Hal ini bukan berarti bahwa kita tidak boleh memiliki barang-barang, uang, status, atau jabatan, dan sebagainya. Semua itu bersifat netral, tergantung tujuan dan motivasinya. Apa tujuan kita memiliki barang-barang? Apa tujuan kita memiliki jabatan? Kalau itu hanya tujuan untuk supaya kita sombong, supaya kita terhormat, supaya kita mempunyai harga diri, itu salah. Makanya sekali lagi, hal-hal yang demikian itu bukan menjadi tujuan hidup orang percaya. Harta, kekayaan, status, jabatan, kekuasaan yang kita miliki, itu hanya sarana untuk memenuhi tujuan Tuhan dalam hidup kita, yaitu melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Bapak Ibu, itulah tujuan kita. Makanya sekarang fokus hidup kita bukan lagi berbicara tentang hal-hal jasmani. Fokus hidup kita kerajaan Allah, bagaimana hidup diperintah oleh Allah, bagaimana hidup dikuasai oleh Allah. Dan saya kasih tahu, inilah kehidupan yang paling unggul. Orang yang hidup dengan cara demikian itu orang yang paling bahagia di muka bumi ini. Orang yang paling beruntung di muka bumi ini ketika dia dalam hidupnya berfokus untuk hidup berkenan kepada Allah. Sebab satu hari ketika dia mati dan dia ketemu Allah, dia tidak akan menyesal bahwa seluruh hidupnya dia fokuskan untuk kerajaan Allah. Hal yang ketiga, makna kenaikan Kristus ke surga adalah dia mendelegasikan tugas kepada murid-muridnya. Dia memberikan pendelegasian tugasnya. Dikatakan dalam ayat 8 dari Kisah Rasul pasal 1, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, sekali lagi, kenaikan Yesus ke surga ini adalah untuk mendelegasikan tugasnya kepada murid-murid. Nah, selama Yesus di muka bumi, dialah yang melakukan pekerjaan Bapa. Fokus semua tentang kerajaan Allah itu ada pada diri Yesus. Ya, jika Yesus tetap di muka bumi, maka dia itu akan memiliki keterbatasan di dalam masalah waktu maupun tempat. Yesus tidak bisa berada di banyak tempat dalam satu waktu. Tidak bisa. Kalau dia masih hidup sampai saat ini, dia tidak naik ke surga. Maka Yesus hanya berada di Israel. Dan kalau dia mau ke Indonesia, dia akan naik pesawat, butuh waktu berjam-jam, lebih dari 10 jam mungkin baru sampai ke Indonesia. Baru dia berbicara tentang kerajaan Allah kepada kita. Tentu saja hal ini bukanlah yang diinginkan oleh Tuhan. Tetapi kenaikan Yesus ke surga, ya, ke surga, ini menyatakan bahwa tugasnya di muka bumi setelah selesai. Dan sekarang tugasnya dia dilanjutkan oleh para murid. Inilah pendelegasian tugas. Sekarang tugas mereka adalah
Bagaimana mereka meneruskan pekerjaan Yesus, bagaimana mereka mengajarkan tentang kerajaan Allah, bagaimana mereka mendemonstrasikan kerajaan Allah lewat kehidupan mereka. Ini selanjutnya menjadi tugas orang percaya. Itu dilakukan oleh murid-murid. Yesus berkata, sama seperti Bapa mengutus dirinya ke muka bumi ini untuk melakukan kehendak Bapa dan pekerjaan Bapa, demikian pun Yesus mengutus kita, mengutus murid-muridnya ke dalam dunia ini untuk meneruskan pekerjaan Bapa, untuk terus melakukan kehendak Bapa. Dan inilah yang diwariskan kepada murid-muridnya, supaya mereka harus meneruskan tugas, ya, tugas pemberitaan dan pelebaran perluasan kerajaan Allah di muka bumi ini. Sekali lagi, jika Tuhan Yesus tetap hidup di muka bumi, maka dia akan sangat terbatas. Karena itu dia perlu naik ke sorga supaya dia mencurahkan Roh Kudus ke dalam kehidupan murid-muridnya. Ini penting. Roh Kudus inilah yang dijanjikan oleh Bapa, yang memenuhi murid-murid, yang membaptis murid-murid, sehingga hal ini membuat mereka mengerti semua kebenaran yang diajarkan oleh Yesus. Selain itu mereka diperlengkapi dengan kuasa dari Allah yang Maha Tinggi untuk melakukan pekerjaan Bapa, untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada orang lain. Makanya para rasul dikatakan mereka menjadi saksi. Mereka menjadi saksi bagaimana? Mereka menjadi saksi dengan memberitakan Injil yang mereka dengar dari Yesus, yang mereka lihat dari Yesus, bagaimana kehidupan Yesus, mereka memberitakannya. Makanya Injil dicatat. Karena itu mereka mencatat kembali semua yang mereka saksikan dalam hidup Yesus. Apa yang diajarkannya, apa yang dilakukannya, kelahirannya, kehidupannya, kematiannya, kebangkitannya, bahkan sampai dia naik ke surga. Semua ditunjukkan. Karena itulah inti Injil, mengajarkan semua yang diajarkan oleh Yesus. Jadi mereka perlu memberitakan Injil Kerajaan Allah. Sebagai saksi, hal pertama yang mereka lakukan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Yang kedua, mereka harus mendemonstrasikan kuasa Kerajaan Allah itu. Nah, makanya saudara, ketika kita menyaksikan kuasa Kerajaan Allah itu terjadi, ya ketika orang-orang yang baru percaya kepada Tuhan, mereka dijamah oleh Tuhan, mereka mengalami mujizat-mujizat di dalam kehidupan mereka. Kuasa kerajaan Allah ini perlu didemonstrasikan untuk menunjukkan bahwa kerajaan Allah itu berkuasa. Tetapi selain kuasa kerajaan Allah ini berbicara tentang ya kuasa-kuasa yang mampu melakukan mujizat, tetapi juga kuasa yang mampu mengubah hidup orang. Seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus tidak mengalami mujizat yang seperti orang-orang mengalami sakit sembuh, ya buta melihat, tidak. Tapi Rasul Paulus mengalami jamahan langsung dari Yesus. Ini suatu peristiwa yang luar biasa dan ini membuat kehidupannya berubah. Ya, demonstrasi kuasa Allah ini mengubah hidupnya. Dan saudara, kuasa Allah juga diberikan untuk membuat orang-orang Kristen saat itu yang mengalami penganiayaan supaya mereka tetap bertahan di dalam penderitaan, mereka tidak menyangkal iman mereka, mereka tetap sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mereka bertahan walaupun harus mati karena mempertahankan iman mereka. Ini begitu luar biasa. Itu memerlukan kasih karunia, itu memerlukan kuasa Allah yang besar. Melebihi orang yang mengalami mujizat, sakit disembuhkan. Karena itu Bapak Ibu, selain mereka memberitakan Injil dan mendemonstrasikan kuasa kerajaan Allah, mereka juga harus mendemonstrasikan kehidupan kerajaan Allah itu seperti apa. Murid-murid menunjukkan bagaimana gaya hidup orang yang ada dalam kerajaan Allah, yaitu gaya hidup seperti Tuhan Yesus. Itu yang mereka praktekkan. Mereka menunjukkan gaya hidup kerajaan Allah itu gaya hidup seperti Tuhan Yesus. Makanya gaya hidup seperti Yesus itu apa? Yaitu bersedia melakukan kehendak Bapa, mendukung pekerjaan Bapa, sekalipun harganya mahal yang harus mereka bayar. Sekalipun mereka harus menderita, sekalipun mereka harus kehilangan harta, sekalipun mereka harus kehilangan keluarga, sekalipun mereka harus kehilangan nyawa mereka sendiri. Itulah yang diajarkan Yesus. Bahwa barang siapa mempertahankan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku akan memperolehnya kembali. Dan inilah yang dipraktikkan oleh murid-murid Yesus pada saat itu. Luar biasa. Kalau kita pelajari kisah Rasul, ya ini luar biasa. Ini merupakan kisah dari para rasul
melanjutkan pekerjaan Yesus di muka bumi. Jadi saudara, mereka melanjutkan, ya di situ menceritakan banyak rasul selain Rasul Paulus, ada murid-murid yang lain yang melakukan pemberitaan kerajaan Allah ini. Mereka menjadi saksi daripada Yesus. Ya, mereka harus memberitakan Injil, mereka mendemonstrasikan kuasa kerajaan itu, dan mereka menunjukkan bagaimana kehidupan kerajaan Allah itu. Itu yang diperlihatkan. Makanya dalam sejarah, dalam kisah Rasul ini diceritakan seperti ini. Bagaimana Injil kerajaan Allah diberitakan, bagaimana mereka mendemonstrasikan kuasa kerajaan Allah, dan bagaimana mereka memiliki kehidupan kerajaan Allah itu seperti apa, gaya hidup kerajaan Allah itu seperti apa. Itulah yang dicatat oleh Alkitab melalui tulisan para rasul-rasul. Sehingga saudara, cerita kisah Rasul ini belum selesai. Karena apa? Kita pun saat ini masih memiliki tugas ini, yaitu melanjutkan pemberitaan Injil kerajaan Allah. Kita harus memperluas kerajaan Allah di muka bumi. Kenaikan Yesus ke surga itu menjadikan dia kepala, sedangkan yang di bumi ini, murid-murid ini menjadi tubuhnya, gerejanya. Sehingga Yesus bekerja bukan secara mandiri seperti waktu saat dia hidup di Israel, tetapi dia bekerja ya lewat semua orang-orang percaya yang adalah anggota tubuhnya. Yesus adalah kepala. Melalui kuasa Roh Kudus, melalui Roh Kudus, dia bekerja dalam kehidupan setiap orang percaya yang ada sebagai tubuhnya. Ini luar biasa. Ini yang mesti dipahami oleh orang percaya. Justru saudara, kenaikan Yesus ke surga itu baik. Sebab apa? Kita semua sebagai orang percaya, kita ya yang memberikan hidup sungguh-sungguh kepada Yesus akan dipakai oleh dia untuk memperluas kerajaannya. Dan sebagai orang percaya kita harus terus memiliki rasa tanggung jawab untuk meneruskan pekerjaan Allah ini. Jadi pekerjaan ini bukan dilakukan oleh rasul-rasul, murid-murid yang hidup sekitar 2000 tahun lalu, atau saat ini dilakukan oleh rohaniawan, aktivis-aktivis gereja, pendeta, majelis, diaken dan lainnya. Bukan. Semua ya ini adalah tugas kita. Kita harus melanjutkan tugas pemberitaan ya dan perluasan kerajaan Allah. Makanya kita perlu lakukan dengan memberitakan Injil kerajaan Allah, kita mendemonstrasikan kuasa kerajaan Allah, dan kita mendemonstrasikan kehidupan kerajaan Allah, yaitu lewat tingkah laku, lewat kehidupan seperti Yesus. Dan ini harus dimulai dari rumah kita. Kita menunjukkan bagaimana hidup kita seperti Yesus, di tempat kerja kita, di lingkungan kita. Ini perlu kita lakukan. Dan Bapak Ibu semua, kita perlu ada dalam tubuh Kristus. Kalau Bapak Ibu percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh, maka saudara kita ini terhisap dalam tubuh Kristus. Dan kita semua harus berfungsi. Sekali lagi melakukan pemberitaan Injil kerajaan Allah. Makanya lewat semua yang kita punya, itu adalah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Itu adalah sarana yang Tuhan berikan kepada kita untuk melaksanakan tugas agung yang diberikan oleh Tuhan Yesus, yaitu memperluas kerajaan Allah di muka bumi. Bapak Ibu, ini tugas yang luar biasa. Ini satu kehormatan yang luar biasa kalau kita bisa terlibat di dalam ya tubuh Kristus. Kita perlu tertanam dalam tubuh Kristus, dan kita mengambil peran dalam tugas tanggung jawab memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini. Dan saudara, tanda kapan Yesus mau datang kembali pada kali kedua, yaitu ketika Injil kerajaan Allah diberitakan kepada seluruh ya di seluruh bumi, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Inilah yang perlu kita emban, ini tugas inilah yang perlu kita sadari. Makanya Bapak Ibu, dimanapun kita berada saat ini, jadilah saksi Kristus dengan cara memberitakan Injil kerajaan Allah. Tentu saja Injil kerajaan Allah ini tidak boleh dikompromikan atau ditoleransi dengan nilai-nilai dunia saat ini, tidak boleh. Tetap apa yang diajarkan Injil harus diajarkan. Itu yang ditetapkan harus kita ajarkan. Zaman Yesus hidup, dia tidak kompromi dengan orang-orang, dan dia tidak mentoleransi Injil dengan hal apapun. Makanya kita sekarang harus memberitakan Injil dengan benar. Kalau Yesus bilang sangkal diri pikul salib, kita harus melakukannya. Mengikut Yesus harus rela meninggalkan segala-galanya, kita perlu melakukannya.
Hal ini yang perlu kita sampaikan. Selain itu, kita mendemonstrasikan kuasa kerajaan Allah dan kita mendemonstrasikan gaya hidup kerajaan Allah itu kayak gimana? Yaitu gaya hidup yang serupa dengan Yesus. Ketika kita melakukan ini terus-menerus, apalagi sekarang ini Bapak Ibu, saya mendorong dengan adanya media sosial. Media sosial itu adalah hal yang bagus. Kita bisa menjangkau seluruh dunia tanpa kita harus pergi ke sana. Tanpa kita harus naik pesawat, mengeluarkan biaya pesawat, biaya akomodasi, biaya hotel, dan segala macam. Tanpa harus demikian. Kita hanya mengetik di media sosial hal-hal yang berkaitan dengan pemberitaan kerajaan Allah. Makanya media sosial Anda kita gunakan bukan untuk curhat di situ. Ya dasar mulut ember, suka ngomongin orang begini-begini. Jangan Bapak Ibu. Kita tidak boleh menggunakan demikian. Ya, kita harus tidak boleh curhat. Yang perlu kita gunakan media sosial adalah sebagai sarana untuk memberitakan kerajaan Allah. Semakin cepat Injil ini tersebar dan menjadi kesaksian bagi semua bangsa, maka Yesus segera datang. Nah, masalahnya begini, kita sekarang ini tidak merindukan kedatangan Yesus. Kita rindu hidup di bumi ini lama-lama. Semakin lama. Orang Kristen saat ini fokus hidupnya, mereka tidak menantikan kerajaan sorga yang nanti akan dinyatakan pada secara penuh pada saat kedatangan Yesus. Mereka tidak merindukan itu. Mereka membangun Firdaus di muka bumi. Mereka membangun kenyamanan di muka bumi. Makanya mereka tidak fokus kepada kerinduan mereka untuk menantikan kedatangan Yesus. Bapak Ibu, kalau Yesus datang itu luar biasa. Kita akan hidup di dalam kerajaannya. Tidak ada penderitaan, tidak ada air mata. Tidak ada orang yang mabuk-mabuk, yang palang-palang di jalan. Kenapa? Karena di sorga tidak ada orang mabuk. Di sorga tidak ada pezina. Di sorga tidak ada orang korupsi dan lain. Tidak ada. Semua hidup kudus, suci, tak bercacat di hadapan Bapa. Itu yang harus kita rindukan. Kalau sekarang ini saudara mau jalan kemana-mana, corona, dilarang, ya harus pakai masker, harus pakai itu segala macam. Waktu dalam kerajaan Allah, corona tidak ada. Sebab apa? Yang berkuasa adalah Allah. Dia berdaulat penuh. Tidak ada satu hal apapun yang tidak takluk pada Dia. Ini yang mesti kita rindukan. Makanya kerinduan orang percaya, harapan orang percaya adalah dimuliakan bersama-sama dengan Yesus pada waktu kedatangannya Dia. Ini yang mesti kita rindukan. Karena itu Bapak Ibu, mari kita ambil bagian di dalam delegasi tugas yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada murid-muridnya, yang terus dilanjutkan kepada murid dari generasi ke generasi sampai kepada kita saat ini. Kita tidak boleh melepaskan diri dari tugas delegasi yang telah Tuhan berikan bagi kita, agar kita memberitakan Injil kerajaan Allah, memperluas kerajaan Allah. Hal yang terakhir, ya, kenaikan Yesus ke surga memberikan penegasan tentang kedatangannya kedua kali. Ini suatu hal yang kita nanti-nantikan, suatu hal yang pasti. Sekali lagi, tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Ya, tidak mungkin orang akan bangkit dari orang mati sebelum dia mati. Ya, dan juga tidak ada kedatangan Yesus kedua kali. Sebelum dia datang pertama kali, dia naik ke surga dan dia akan datang kembali. Nah, jadi saudara, saat Yesus naik ke surga itu menunjukkan harapan bahwa nanti satu hari dia akan datang kedua kali. Kapan ia datang? Sekali lagi, kita tidak tahu kapan waktunya, tetapi kita tahu tanda-tandanya, yaitu ketika kita memberitakan Injil di seluruh dunia sebagai kesaksian bagi semua bangsa. Ini adalah hal-hal yang harus kita nanti-nantikan. Ya, ini bukan sebuah hal yang omong kosong. Ini adalah sebuah fakta yang akan kita lihat nanti. Janji ini kita nantikan pada saat Yesus datang kedua kali di muka bumi. Ini adalah saat yang begitu indah. Karena itu orang-orang kudus, orang-orang percaya, itu adalah orang-orang yang punya andil di dalam mempercepat kedatangan Tuhan. Gimana caranya? Ya tadi, menjadi saksi Kristus, memberitakan Injil kerajaan Allah, mendemonstrasikan kuasa Allah, dan mendemonstrasikan kehidupan kerajaan Allah. Gaya hidup kerajaan Allah itu gaya hidup serupa seperti Yesus. Ketika kita mempraktikkan ini luar biasa, Tuhan segera datang. Dan pertanyaan yang mesti kita tanyakan, apakah kita siap ketika Tuhan datang? Apakah kita siap ketika Tuhan datang menjemput kita? Nah, ini pertanyaan yang serius. Karena itu Bapak Ibu, lewat kenaikan Yesus ke muka bumi, mari kita koreksi diri kita. Bagaimana hidup kita? Apakah hidup kita hari-hari ini adalah hidup yang berusaha hidup untuk berkenan kepada Allah? Apakah kita berusaha hidup untuk serupa dengan Kristus? Apakah kita berusaha hidup untuk
mengetahui apa yang Bapa kehendaki dalam kehidupan kita? Itu perlu kita tanyakan dengan serius. Sebab jika tidak demikian, kita bukan hidup dalam kerajaan Allah. Sebab orang dalam hidup dalam kerajaan Allah memperkarakan, mempersoalkan hidupnya untuk berkenan kepada Allah, hidupnya untuk taat kepada Allah, hidupnya untuk terus berubah, terus berubah menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, demikian ada 4 poin makna kenaikan Yesus ke muka bumi. Yang pertama, makna kenaikannya menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan. Yang kedua, menyatakan bahwa Dia memberikan delegasi tugas kepada murid-muridnya. Yang berikutnya, Dia menyatakan memberi penegasan tentang kerajaan Allah. Dan yang terakhir, kenaikan Yesus ya menyatakan bahwa suatu hari Dia akan datang kedua kali. Puji Tuhan, demikian sharing firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur hari ini, terima kasih untuk firman yang kami dengar. Kami bersyukur bahwa Engkau telah naik ke surga dan Engkau memberikan tugas kepada kami, delegasikan tugas untuk kami lakukan, yaitu menjadi saksi. Jadi saksi dengan memberitakan Injil, kerajaan Allah, jadi saksi dengan mendemonstrasikan kuasa Allah, dan menjadi saksi dengan mendemonstrasikan juga gaya hidup kerajaan Allah. Tuhan, tolong kami supaya kami hari-hari ini hidup sebagai orang-orang yang memahami tugas tanggung jawab kami. Bahwa kami perlu menjadi saksi-Mu dengan memberitakan Injil dimanapun kami berada. Supaya kami juga mendemonstrasikan kuasa kerajaan-Mu dan juga kami mendemonstrasikan gaya hidup kerajaan Allah. Tuhan berkati kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan lindungi kami daripada segala hal-hal yang membahayakan hidup kami, yang tidak membawa hidup kami berkenan kepada Tuhan, yang membuat hidup kami jatuh dalam dosa. Dan Tuhan juga lindungi kami daripada segala niat-niat jahat orang, dan juga daripada segala wabah penyakit. Kami berdoa, biarlah Tuhan juga melindungi kami dari kuasa-kuasa roh jahat yang berusaha menghancurkan hidup kami. Dan Tuhan pakai hidup kami untuk menjadi saksi, memberitakan Injil, mendemonstrasikan kuasa Allah dan mendemonstrasikan gaya hidup Allah. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan, Tuhan berkati dan buat berhasil. Lindungi kami hari-hari ini, supaya kami taat melakukan apa yang dianjurkan pemerintah, sehingga kami bisa membantu banyak orang untuk menyelesaikan masalah pandemi virus corona ini. Terima kasih Tuhan, berkati semua jemaat. Dan berkati juga persembahan yang telah kami siapkan. Biarlah Tuhan memberkati persembahan ini dan memberkati setiap kami memberi. Terima kasih Bapak, dan pada akhirnya kami menutup ibadah ini. Kami mau menerima berkat daripada Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat ini. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu, dengan demikian berakhir pula ibadah kita pada hari ini, dan jangan lupa hari Minggu nanti kita akan ibadah online ya di GBI Like Ministry secara online, dan itu bisa diikuti di akun Facebook Like Ministry Jayapura dan akun YouTube Like Ministry. Tuhan Yesus memberkati.